Nama saya Ahmad Mujahidin, pekerjaan saya wira swasta yang dulu bergerak di bidang perhotelan ya dan akomodasi, dan sekarang sedang merintis usaha kuliner dengan judul Soto Kualitas ini. Dulu di bidang Di bidang perhotelan. perhotelan. Jadi saya ada akomodasi ya Mas, jadi ada kos-kosan dan ada homestay di rumah. Terus kemudian kenapa beralih ke bidang kuliner soto ini, kenapa Mas? Ya. Jadi memang semua nggak lepas dari pandemi COVID-19 ini ya Mas ya. Bisa dibilang kalau saya ibaratkan itu sektor perhotelan homestay saya itu seperti orang bertinju KO di ronde pertama, karena saya itu terima tamu orang-orang yang bepergian, orang-orang yang punya urusan harus menginap di tempat lain, sementara adanya pandemi COVID itu menyebabkan larangan orang-orang untuk menginap, untuk bepergian. Jadi hampir dibilang dari yang semula sudah berjalan turun ke titik nol gitu. Dan, Apa yang Anda alami apa? jadi yang saya alami itu, kalau homestay saya tamu itu hampir nol. Dari yang semula tamu-tamu itu dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ya, dari Eropa, dari Amerika itu sering, bisa dibilang setelah pandemi itu langsung menurun, hampir tidak ada tamu. Kemudian saya ada kos-kosan itu juga hampir semuanya mahasiswa UGM, dan karena UGM itu libur, bahkan sampai sekarang itu masih offline, jadi banyak dari anak-anak kos saya yang memilih untuk pulang kampung dan tidak meneruskan kosnya. Dulu Mas, waktu masih mengelola perhotelan, kos-kosan dan sebagainya, bisa mencapai berapa omset per bulannya? Kalau nominal saya harus lihat-lihat ya, tapi kalau orang hotel biasanya kan kita ngomong occupancy rate, jadi tingkat keterisian. Tingkat keterisian hotel saya itu sekitar di angka 70-80%. Jadi setiap harinya 70-80% kamar itu terisi. Dan sebagai perbandingan, setelah COVID itu sampai sekarang belum stabil tuh, kisaran angkanya dari 0 sampai 30%. 30% itu sudah bagus. Kemudian kapan Mas muncul ide untuk banting setir jualan soto gitu? Kapan? Sejujurnya kemarin tahun 2020 itu kita masih tekuni perhotelan, tapi tahun 2021 di awal itu kita lihat ada kecenderungan bahwa pandemi ini tidak lekas berakhir, Mas. Jadi kita putar otak dan kita harus move on ya, ada alternatif lain untuk pembiayaan untuk hidup gitu. Kebetulan sekalian latar belakang ya Mas ya. Istri saya kan punya resep soto warisan keluarga gitu, yang dari sebelumnya juga sudah suka masak di rumah. Terus kita punya resep soto, dan memang Allah yang mengatur, kita juga ketemu teman yang punya tempat bagus dan dia menawarkan untuk join kerjasama. Akhirnya kita sepakat untuk buka restoran soto kualitas ini.
kenapa soto Mas? Kenapa soto bukan usaha yang lain gitu? Yang pertama tadi Mas, kita udah punya resepnya dan itu sudah terbukti enak ya, setidaknya bagi saya dan keluarga yang udah biasa mencicipi. Kemudian yang kedua, karakter soto itu memang makanan Nusantara ya Mas, jadi dia masuk ke semua kalangan. Kemudian harganya juga tidak mahal, dia bisa diset harga yang murah, bahkan soto saya mulai dari Rp5.000 itu sudah bisa dinikmati. Kemudian dia juga luas, mau buka pagi sampai malam pun tetap ada yang mau. Jadi kita berharap itu jadi prospek untuk mata jualan kami. Untuk melakukan aksi bagi-bagi soto gratis ini. Ini ceritanya gimana nih Mas? Nah, secara timing kita buka mau opening ya, mau launching untuk soto ini itu barengan dengan pengumuman PPKM darurat dari pemerintah. Jadi memang niat awalnya kami untuk launching itu kita aksi sosial, tapi sasarannya adalah warga sekitar, kemudian prospek-prospek pasar yang lain. Tapi ketika ada launching PPKM darurat dan kita melihat bahwa di COVID gelombang kedua ini ada fenomena isolasi mandiri, orang-orang banyak yang dia harus harus berjuang melawan COVID itu di rumah, dan dia harus berjuang sendiri tanpa dukungan medis karena memang fasilitas medisnya sudah overload ya. Dan itu kita juga, saya baca-baca itu ada banyak yang mereka terabaikan, bahkan sampai meninggal tidak ketahuan gitu. Nah, saya tidak ingin setidaknya di lingkungan kami itu ada orang-orang yang terabaikan seperti itu. Kita kasih bentuk kepedulian saja, karena memang nominalnya mungkin sangat sedikit ya, tapi di balik itu substansinya adalah kita peduli pada mereka yang menderita COVID dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah.
Terus sampai saat ini sudah berapa foto yang didonasikan dan kemudian ke berapa tempat itu, Mas? Di target awal memang kita hanya 5 hari untuk 1000 paket soto. Jadi se-Kecamatan Sleman, lokasi sotonya ini Kecamatan Sleman, terdiri dari 5 kelurahan. Jadi kalau dipukul rata itu setiap kelurahan itu per hari kita distribusikan 200 paket soto gratis. Itu awalnya dari permintaan warga atau seperti apa, Mas? Bukan, jadi memang inisiatif kami, kemudian kami sempat kontak dengan masyarakat sekitar, dengan pamong-pamong seperti lurah, kemudian babinsa dan sebagainya itu, dan memang seperti orang saya bilang tumbuh oleh tutup. Jadi ada kebutuhan itu dan kami juga ada kemampuan meskipun sedikit untuk menyampaikan itu. Jadi kita secara teknis waktu itu bikin semacam broadcast ya, poster lewat WhatsApp, kita sebarkan ke tokoh-tokoh kunci di masing-masing kelurahan, dan ternyata berkembang dengan sangat cepat gitu, bahkan melebihi dugaan kami. Setiap kelurahan berapa, Mas? Targetnya sekitar 200. 200 porsi, tapi dalam kenyataannya itu antusiasmenya itu ada yang dia jauh lebih banyak, ada juga yang kurang sedikit. Jadi memang tergantung pada jumlah warga isoman juga yang ada di kelurahan tersebut. Awalnya kan hanya direncanakan 5 hari ya, 5 hari dengan 1000 porsi itu. Terus tapi sekarang kemudian kenapa, Mas? Kemudian dilanjutkan jadi tiap hari Jumat itu, kenapa? Ya, selama 5 hari perjalanan ini kami memang seperti mendapat semangat baru, Mas. Jadi melihat permintaan yang banyak, kemudian yang kita sampaikan itu banyak yang keterima gitu, istilahnya banyak yang mereka suka menerimanya gitu. Kita jadi bersemangat, dan di situ ternyata ada permintaan baru yang salah satunya itu dari daerah-daerah yang masuk zona hitam. Seperti hari ini kan dia di luar Kecamatan Sleman, dia masuknya ke kota Jogja, tapi dia daerah hitam. Jadi satu lingkup kecil itu banyak warga yang harus isoman. Nah itu jadi kita prioritaskan, Mas. Kemudian kalau kita pilih hari Jumat ya memang kita percaya bahwa sedekah di hari Jumat itu lebih utama pahalanya, Mas.
berapa porsi mas untuk setiap hari Jumat itu? Kita rencanakan sampai sekitar 100-an porsi mas ke depannya. Sampai kapan mas akan dilakukan aksi semacam ini? Kita sebenarnya ada keterbatasan ya mas ya, karena kita juga korban pandemi juga dalam tanda petik itu. Dengan dukungan yang ada kita mungkin sampai PPKM berakhir mas. Sampai PPKM berakhir insya Allah nanti kita tetap ada aksi serupa. Terus kemudian untuk biayanya mas, ini kan pengadaan yang tidak sedikit ya untuk foto ini, apakah juga kemudian mendapat donasi dari luar atau sepenuhnya dari jenengan sendiri? Ada beberapa teman-teman yang bersimpati ke kegiatan kami, mereka ikut menyumbang dana juga. Kemudian ada teman-teman dari mahasiswa dari LSM Asumsi, mereka berperan tenaga di situ untuk distribusi. Kemudian ada juga dari masyarakat ekonomi syariah, mereka juga mengirim personil untuk membantu secara teknis operasional. Tapi kalau soal dana nominalnya itu memang sebagian besar dari suatu kualitas film sendiri. Sampai berapa mas jumlah biaya yang sudah dikeluarkan? Kalau secara kasar kita membagi per porsinya itu sekitar Rp10.000 ya mas. Jadi kalau sudah jalan sampai 1000-an porsi dan nanti sampai PPKM berakhir ya tinggal dikalikan saja mas. Terus kalau mas selama mendonasikan itu tanggapan dari warga sendiri seperti apa mas dengan aksi jaringan ini, tanggapannya seperti apa mereka? Masya Allah itu hampir semuanya keterima mas. Jadi
Keterima dalam arti? Keterima itu mereka sangat senang menerima paket kami. Dan saya yakin tuh bukan sekedar mereka terima paket soto terus bisa buat makan dalam makan siang atau makan pagi gitu mas, tapi saya lihat di balik yang mereka sampaikan itu mereka berterima kasih, ada kepedulian, ada muatan kepedulian yang kita sampaikan ke mereka gitu. Ada yang ngaroke, ada yang menyapa mereka. Nah itu yang menyemangati kita mas. Kalau secara nominal, secara jumlah itu saya yakin nggak seberapa lah mas. Nanti mas setelah pandemi berakhir, usaha soto ini gimana mas? Akan tetap dilanjutkan atau kembali ke usaha awal di perhotelan? Tetap kita lanjutkan mas. Seperti saya bilang tadi, kita lihat usaha kuliner itu memang satu paket dengan perhotelan dan dia prospeknya bagus. Jadi boro-boro berhenti mas, nanti kita gas gitu. Kalau ada harapan mas, ada harapan ke depan? Mas, kemarin tuh kita sama teman-teman tuh sempat guyonan bahwa jargon program kami adalah sego soto mas. Jadi sesarengan jogo sedulur karo tonggo. Jadi meskipun kecil yang kita sampaikan sego soto itu ada artinya buat yang warga Isoman yang jadi sasaran. Nah kedepannya saya berharap bahwa sego soto ini bakal berkembang mas, entah itu dengan jargon lain sego gudeg atau sego gudangan atau apa, tapi kepedulian yang merata, inisiatif rakyat yang timbul di mana-mana itu bakal jadi kekuatan yang bakal mempertahankan bangsa kita ini mas. No. Red. Nenek buka. Nggak bisa dikunci. Cepat. Ditaruh aja bu. Nggak itu. Nggak bisa tumpah. Mas temannya dulu. Dia sendiri soalnya di Oh gitu. Dia pas satu. ada. Oh gitu ya. Ya, apa enggak apa? Dibuka, buka. Mbak. Isolasi mandiri juga ini. Oh gitu. Monggo bu. Nggih. Oke bu, parah nggih. Cepat sehat ya Bu. Bu tanganipun bu. Ya, coba. Bareng-bareng. Bareng bu. Ada bantuan. Nah, ini pesannya. Oh. Yang berkelaran kan gitu. Oh. Di Megara Kasebul ya. Monggo, monggo. Dan Kasebul ya. Taruh.
Dari Kak Manu masih ini dari itu. Oh ya, terima kasih ya. Ya, semoga lekas sembuh ya. makasih. Mas, ini ya. Monggo. Ya warga alhamdulillah nggak peduli sama yang isoman dan semoga besok kalau misalnya saya juga bisa membalasnya lagi.